Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sobat IBN, kita jumpa lagi untuk mengkaji sejarah Islam baik di dunia ini maupun di negeri ini bersama saya, Niko Pandawa. Sahabat Indonesia Bisa Ngaji, kita nih kalau misalkan mendapat kabar, mendapat informasi apalagi tentang masa lalu, tentang sejarah, tentu kita membutuhkan sumber-sumber yang terpercaya. Dalam ilmu hadis ada yang namanya riwayat atau diroyat, dan pembawanya disebut sebagai perawi, orang yang merawikan. Dan orang yang merawikan itu informasinya atau hadisnya bisa diterima atau tidak, ukurannya adalah integritas. Integritas si pembawa riwayat tersebut. Kalau misalkan integritasnya baik, maka hadisnya, riwayatnya dikategorikan sebagai sahih, hasan, atau maqbul. Tapi kalau misalkan integritas daripada si perawi ini buruk, suka berdusta, suka menipu, suka pelupa, ya maka tentu riwayatnya itu akan dinilai do'if, matruk, atau bahkan maudhu', palsu. Itulah pentingnya kita untuk menelisik sumber-sumber sejarah, sumber-sumber riwayat, supaya riwayat yang kita terima dari masa lalu, tentang kabar-kabar di masa lalu, itu bisa kita pegang karena teruji kebenarannya. Tapi Sobat IBN yang dirahmati Allah, bagaimana ceritanya jika ada sebuah riwayat sejarah yang perawinya itu bukan lagi manusia, tapi penuturnya kita mengambil sumber sejarah dari jin? Ada apa tidak seperti itu? Ada. Kalau dalam ilmu psikologi ini namanya disebut retrokognisi. Bagaimana kita mengambil sumber sejarah dari kekuatan supranatural, dari kekuatan gaib. Dan tentu kekuatan gaib ini membutuhkan perantara yang biasanya melalui proses kerasukan. Ada apa enggak sejarah seperti itu? Ada, teman-teman. Dan nanti kita lihat, ketika sebuah sejarah ini diriwayatkan, dituturkan oleh sosok jin, maka riwayat yang ada, yang dituturkan dari dia, itu tentu mempunyai kebenaran yang perlu kita ragukan pastinya. Nah, Sobat IBN yang dirahmati Allah, kalau misalkan kita melihat dalam sejarah lokal kita, setidaknya ada 3 sumber sejarah atau 3 buku sejarah yang ditulis di masa lalu, tapi dia itu tidak dituturkan oleh pelaku sejarah, oleh pencatat sejarah, atau oleh orang di generasi berikutnya yang mendapat riwayat-riwayat sejarah dari kakeknya atau dari orang-orang sebelumnya. 3 sumber sejarah ini ada di Pulau Jawa. Yang pertama Babat Kediri, yang kedua Serat Darmo Gandul, dan yang ketiga Serat Gatoloco. Pernah dengar gak nama-nama itu? Nah, itu adalah 3 sumber sejarah yang ternyata nih kalau kita lihat sejarahnya berasal dari proses retrokognisi atau dari proses wawancara jin. Nah, yang pertama misalkan kita melihat di Babat Kediri. Babat Kediri ini dia itu tertera keterangannya ditulis pada tahun 1831. Dan tahun itu, kalau kita melihat dengan konteks lebih luas, tentu sangat dekat masanya dengan kekalahan Pangeran Diponegoro. Karena beliau telah memimpin Perang Jawa, jihad kaum muslimin di Pulau Jawa selama 5 tahun, dari tahun 1825 sampai 1830. Setahun berikutnya, 1831, ditulislah atau mulailah penulisan Babat Kediri. Babat Kediri itu sendiri ternyata berasal dari permintaan Belanda. Nah, jadi ada ceritanya di tahun 1831, residen kolonial Belanda yang berkedudukan di daerah Nganjuk, daerah Kediri, itu mendatangi Adipati Kediri yang bernama Raden Maskabehi Purbawijaya. Residen kolonial Belanda ini kemudian meminta Purbawijaya untuk menuliskan kepadanya sejarah Jawa. Tentunya sejarah Jawa yang terbarukan, yang berbeda narasinya dengan, dalam tanda kutip, dengan kroni-kroni Pangeran Diponegoro. Karena Pangeran Diponegoro itu juga penulis yang ulung, selain panglima perang yang luar biasa. Beliau menulis Babat Diponegoro, dan selain menceritakan pengalaman jihadnya, Pangeran Diponegoro juga menuliskan sejarah Islam di Pulau Jawa. Belanda kemudian meminta Purbawijaya, Adipati Kediri,
untuk menuliskan sejarah Jawa yang beda versinya dengan versi Islam. Maka oleh Purbawijaya, dia ini juga pendukung Belanda, dia kemudian bilang, wah saya nggak tahu juga. Nah tapi nanti dia ingin berusaha untuk carilah orang yang mengetahui mengenai sejarah Jawa gitu. Nah setelah itu Raden Mas Ngabehi Purbawijaya datang lagi dengan seorang dalang wayang yang bernama Ki Darmokondo. Ki Darmokondo ini kemudian datang dengan seorang pelayannya yang bernama Ki Sondong. Melalui sosok Ki Sondong ini, akhirnya Ki Darmokondo merasuki Ki Sondong dengan sosok jin dari Gunung Wilis dan Gunung Kelud. Jin ini dalam Babat Kediri disebutkan namanya Kelibut. Dan dari sosok Kelibut, si jin ini akhirnya dituturkanlah sejarah Jawa. Dan yang namanya jin itu kan umurnya bisa ratusan tahun kan. Berarti kalau misalkan si jin ini menuturkan sejarah, dia juga otomatis menjadi saksi sejarah. Karena mungkin dia juga menyaksikan sejarah yang lama, kemudian menuturkan sejarah Jawa. Sejarah Jawa yang dia tuturkan itu berintisarikan di 3 hal. Yang pertama, bahwa Islam atau kehadiran Islam di Pulau Jawa merupakan sebuah kesalahan. Yang kedua, bahwa para wali songo, utamanya Sunan Bonang dan Sunan Giri, itu diibaratkan oleh si jin dari Gunung Kelud ini sebagai sosok-sosok tikus. Sosok curut, ya, sosok curut yang mereka itu mendapat kebaikan dari Raja Majapahit, kemudian malah menggerogoti dari belakang, menurut jin Kelibut ini dalam Babat Kediri. Nah, yang ketiga adalah mengenai sosok anak durhaka yang melawan ayahnya sendiri. Dan jin ini memaksudkan anak durhaka itu kepada Raden Patah, anak daripada Brawijaya. Jadi, ketika kita melihat ada narasi-narasi sejarah Islam yang tentu mendiskreditkan Islam itu sendiri, yang mendiskreditkan tokoh-tokoh penyebar agama Islam, rata-rata sumbernya dari sumber-sumber Babat Kediri, kemudian Serat Darmo Gandul, dan juga Serat Gatholoco. 3 sumber ini itu satu mata rantai daripada apa yang diriwayatkan oleh sosok bernama Kelibut, yaitu seorang jin. Itu seorang jin, aneh gak tuh? Seorang jin, sejin ya, bukan orang, ini jin. Jadi dapat sejarahnya itu dari jin yang dirasukin kepada orang bernama Ki Sondong, dan yang merasukinya itu, yang memanggilnya itu namanya Ki Darmokondo. Dan semua itu terjadi atas permintaan Belanda. Tahu nggak arahnya kemana? Dari situ kemudian Kelibut menceritakan sosok yang bernama Sabdo Palon. Dan Sabdo Palon itu menurut Kelibut adalah pelayan daripada Raja Majapahit. Nah, Sabdo Palon adalah sosok yang sangat menentang dakwah, sosok yang sangat menentang Islam. Dan ketika Islam mulai unggul, menurut narasi Kelibut si jin ini, maka Sabdo Palon mengancam bahwa agama Islam itu akan musnah dari tanah Jawa setelah 400 tahun dari keruntuhan Majapahit. Dan Pulau Jawa akan kembali kepada agama leluhurnya. Nah, dari sinilah kita mendapatkan korelasi dengan yang ramai sekarang ini. Ada kemunculan kaum Rahayu, orang-orang yang berusaha mengunggulkan kembali budaya lama untuk menandingi agama Islam, yang tentu ini menimbulkan huru-hara. Dan huru-hara ini ternyata kalau kita track, ya, kalau kita cari asal usulnya, ternyata sumbernya tadi dari permintaan Belanda. Residen kolonial di Kediri dan Nganjuk yang kemudian meminta sosok-sosok oponen dari Pangeran Diponegoro untuk menuliskan sejarah baru tentang Jawa yang sumbernya melalui proses retrokognisi atau tadi wawancara jin namanya Kelibut ngerasukin Ki Sondong. Dan dari situ Kelibut, si jin dari Gunung Kelud, itu memakai lisan Ki Sondong untuk menuturkan sejarah Jawa versi dia yang anti-Islam, yang memusuhi para wali songo, yang mendiskreditkan Sultan Demak. Dan akhirnya dari tuturan Ki Sondong yang sebenarnya tuturan si jin tadi, lahirlah Babat Kediri, Serat Darmo Gandul, Serat Gatholoco, yang semuanya menjadi sumber untuk mendiskreditkan kedudukan Islam dalam sejarah negeri ini.
Jadi itu ya, kita itu ngambil sejarah harus hati-hati. Karena riwayat sejarah itu banyak banget, harus kita pilih-pilih. Banyak yang benar, banyak pula yang salah. Dan dari sekian yang salah itu, ternyata ada juga yang sumbernya dari jin kafir. Jadi itu ya, gak nyangka juga kita ada sejarah yang ngambil tuturannya dari jin. Oke lah, jin umurnya ratusan tahun dan kita sebagai muslim itu mengakui adanya jin karena dia termasuk makhluk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jin itu ya kita harus melihat bahwasanya dia ini, apalagi jin kafir, ya nggak boleh diambil riwayatnya karena tentu sudah bisa dipastikan bahwa dia pasti berdusta. Jadi itu Sobat IBN, semoga manfaat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.